Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Saputra dari mahasiswa Universitas Jambi angkatan tahun 2020 dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM A1C220055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktikum kimia dasar tentang rumus empiris senyawa dan hidrasi air. Jadi, rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun suatu senyawa. Jadi, saya contohkan begini. Ada rumus molekul asam asetat yaitu CH3COOH atau C2H4O2, maka rumus empirisnya adalah CH2O yang menyatakan perbandingan paling sederhana. Kemudian bagaimana dengan rumus molekul glukosa? Nah, rumus molekul glukosa itu kan adalah C6H12O6. Maka rumus empirisnya itu CH2O karena jumlah atom molekulnya itu sama-sama dibagi 6. Jadi, rumus empiris dari beberapa senyawa itu boleh sama, tapi rumus molekul pasti berbeda antar senyawa yang satu dengan senyawa yang lain. Nah, tapi kalau rumus molekul sama tapi namanya itu berbeda, itu disebut dengan istilah isomer. Nah, isomer itu banyak dijumpai di senyawa-senyawa organik tentang hidrokarbon dan lainnya. Ada dua cara untuk menentukan rumus empiris suatu senyawa. Yang cara pertama, yaitu tentukanlah jumlah mol masing-masing unsur dalam senyawa. Jadi maksudnya, misalnya tadi kan ada C, H, dan O. Nah, kita harus cari mol dari C, H, O yang paling sederhana dulu. Kemudian cara kedua, baru tentukan perbandingan mol terkecil dari atom unsurnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu rumus empiris, kita juga perlu tahu mengenai definisi rumus molekul. Jadi, rumus molekul itu menggambarkan jumlah sebenarnya dari atom tiap unsur dalam molekul senyawa, yakni kelipatan bilangan bulat dari 1, 2, 3 hingga seterusnya dari rumus empiris. Jadi, MR molekul itu sama dengan MR empiris dikali X. X itu menyatakan kelipatan. Kemudian rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali X. Nah, hidrat adalah substansi, contohnya itu garam, yang mengandung molekul air yang tergabung dalam rasio yang tetap sebagai bagian penting dari kristal. Misalnya itu CuSO4 5H2O. Nah, CuSO4 itu disebut sebagai senyawa hidrat karena mengandung molekul H2O. Contoh lain, itu ada CaSO4 2H2O atau yang populer dengan nama kalsium sulfat dihidrat. Karena memiliki molekul H2O, maka dia disebut senyawa hidrat. Nah, jika tidak ada H2O, itu disebut dengan senyawa anhidrat. Nah, ciri utama dari senyawa hidrat itu adalah ada H2O-nya. Contoh, CaSO4 itu mengikat molekul air membentuk air kristal, di mana H2O itu terjebak di dalam garam CaSO4 itu sendiri. Nah, cara menghitung molekul H2O itu ada dua cara. Cara pertama dengan melakukan pemanasan, yaitu senyawa hidrat ditimbang terlebih dahulu, kemudian dipanaskan. Nah, dipanaskan pastinya kan H2O itu menguap. Nah, setelah dipanaskan timbang lagi. Hasilnya biasanya berat senyawanya nanti akan berkurang. Kemudian cara kedua, itu kita bisa menganalisis reaksi kimia. Rumus dari X atau jumlah molekul H2O ini adalah mol H2O dibagi dengan molnya garam anhidrat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.